Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ustadz Ahmad Yasin, pemimpin Pondok Pesantren Darul Quran, fantastis, hampir tak percaya dirinya diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup setelah peristiwa menegangkan yang baru saja dialaminya. Pasalnya mobil yang dikemudikan olehnya seorang diri tertabrak kereta listrik dengan rute Bogor-Jakarta di perlintasan kawasan Rawageni, Cipayung, Kota Depok. Akibatnya mobil Ustadz Ahmad Yasin pun hancur tak berbentuk akibat terseret sejauh 10 meter. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kasumo yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Putra. Baik, Firda, selamat sore. Bisa saya jelaskan bahwa peristiwa kecelakaan antara rangkaian kereta listrik dan satu unit mobil ini terjadi pada pagi tadi sekira pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu mobil yang dikendarai oleh Ustadz Ahmad Yasin melaju dari arah kawasan Citayam dan hendak menyeberang di perlintasan di kawasan Rawageni, Cipayung, Kota Depok. Saat baru saja hendak melintas, tiba-tiba ia diteriaki oleh seorang penjaga pintu perlintasan, dan ketika ia melihat kiri bahwa ternyata bagian depan dari rangkaian gerbong ini sudah ada di depan matanya dan langsung menabrak bagian kiri mobilnya begitu saja hingga terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan hancur tak berbentuk. Setelah itu ia pun berhasil bagai sebuah mujizat, ia berhasil keluar dari dalam mobilnya seorang diri tanpa mengalami luka berarti dan hanya mengalami beberapa luka lecet dan memar saja. Setelah dari sana ia kembali ke pondok pesantrennya yang bernama Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis yang ada di kawasan Kampung Panjang, Citayam, Kota Depok. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan melarikan diri seperti narasi yang beredar, melainkan ia mencoba menyelamatkan diri menjauh dari dalam mobil karena khawatir akan meledak, hingga akhirnya ia keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak kaca depannya, kemudian keluar lalu memanjat pagar perlintasan kereta, dan setelah itu pulang ke pondok pesantrennya. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Putra dari Ustadz Ahmad Yasin, korban kecelakaan KRL komuter lain. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, khusus teman-teman media. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan juga kaum muslimin dan muslimat atas support dan doanya, sehingga alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam kecelakaan maut. Jadi saya dalam kondisi sendiri ya tadi. Saya berangkat dari Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Citayam itu dari setengah tujuh. Kemudian ada tugas. Memang beberapa hari ini kami sedang sibuk menjadi juri MTQ tingkat SMA negeri, SMA dan SMK se-Jakarta Selatan. Nah, saya diamanahkan menjadi juri tersebut, ya kan. Nah, hari ini finalnya itu di SMP 83 Jakarta. Nah, tadi pas saya berangkat tadi, saya memang buru-buru ya, sempat habis sholat itu imam sholat subuh, kemudian saya ngaji dulu ya, setengah juz Al-Quran, kemudian saya cuci mobil, habis cuci mobil udah langsung pakai, ya kan. Saya pamitan sama istri saya juga masih istirahat tadi, anak-anak juga saya pamitan, ya kan. Saya langsung berangkat. Nah, kemudian dalam perjalanan ya saya sambil minta dikirimkan map sama teman-teman juri yang lainnya. Alhamdulillah saya dikirimkan. Biasanya saya itu kan suka kalau ke arah Depok itu ya lewat wali kota, ya kan. Tapi kali itu saya membuka map. Nah, map itu mengarahkan ke arah yang lebih dekat lagi seperti biasa. Nah, sempat saya lewatin Rawageni yang tadi kecelakaan itu, saya lewatin beberapa
10 meter, karena saya lihat mapnya lebih dekat dari situ, saya putar balik. Seorang ibu bernama Elis Juliawati melahirkan bayinya di dalam bus jurusan Tanjung Priok, Lewiliang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses melahirkan itu pun berhasil ditangani oleh pihak Rumah Sakit Hermina Bogor dalam perjalanan tepatnya di Tol Sentul pada Selasa 19 April. Public Relation RS Hermina Bogor, Sofi menceritakan awal mula penanganan tersebut bermula ketika ada salah seorang penumpang meminta pertolongan. Dokter dan para medis tim emergency langsung bergegas untuk melakukan tindakan kepada Elis. Selesai dilakukan penanganan, ibu dan bayi langsung dilarikan menuju IGD untuk dilakukan observasi. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hingga kondisi bayi dan juga ibunya saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya kejadian seorang ibu di Bogor yang melahirkan bayi di dalam bus ini terjadi pada hari Selasa 19 April 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasanya kejadian ini bermula ketika bus Cahaya Baru jurusan Tanjung Priuk Lewiliang hendak mengarah ke arah Lewiliang Kabupaten Bogor. Namun ketika memasuki tol Sentul Kota Bogor, seorang penumpang yakni Elis Juliawati melahirkan bayinya di sekitaran tol Sentul Kota Bogor. Kemudian bus itu pun mengarah melaju ke Rumah Sakit Hermina Kota Bogor yang jaraknya tidak jauh dari pintu keluar tol. Kemudian dari situlah pihak Rumah Sakit Hermina Kota Bogor melakukan penanganan lanjutan kepada Elis Juliawati setelah penumpang di dalam melaporkan kejadiannya kepada pihak rumah sakit. Alhasil 2 tim medis dan 2 dokter langsung menuju ke dalam bus tersebut untuk melakukan pemotongan ari-ari pada bayi Elis Juliawati yang belakangan ini diketahui berjenis kelamin perempuan. Kemudian dari keterangan yang berhasil kami dapatkan dari Public Relation Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, bahwasanya persalinan yang terjadi di dalam bus itu berlangsung berjalan normal. Kemudian usai dilakukan penanganan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, ibu dan bayi yang berada di dalam bus itu dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hermina Kota Bogor untuk dilakukan observasi. Kemudian diketahui bahwasanya bayi tersebut dalam kondisi yang normal dan ibu dari bayi itu pun dalam kondisi normal. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lainnya. Kami mendapatkan keterangan lainnya bahwasanya sebelum Ibu Elis Juliawati melahirkan bayinya di dalam bus, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, Ibu Elis Juliawati itu tidak menyangka bahwasanya hari tersebut merupakan hari kelahiran dari kandungannya itu. Namun berdasarkan pengakuannya yang kami dapatkan melalui Public Relation Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, Ibu Elis mengatakan bahwasanya sempat mengalami kram perut dan kram di bagian punggung, maksud kami di kram di punggung bagian belakang. Kemudian Ibu Elis pun melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan itu dengan sekali hentakan napas. Nah, pada saat di dalam ataupun pada saat melahirkan bayinya, diketahui Ibu Elis merupakan warga yang berasal dari Jasinga Kabupaten Bogor yang hendak pulang ke arah Jasinga Kabupaten Bogor dan ia bersama saudara kandung perempuannya. Namun ketika kami mencari informasi lainnya di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, pihak rumah sakit belum mengizinkan kami untuk menggali informasi dari Ibu Elis Juliawati itu sendiri lantaran Ibu Elis Juliawati dianjurkan untuk istirahat oleh pihak rumah sakit. Namun dipastikan bahwasanya kondisi dari Elis ataupun kondisi Ibu Elis Juliawati dan bayi perempuan itu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang normal. Begitu Firda laporan dari kami.
Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Minahasa Utara berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dan penggelapan BBM jenis Pertalite di wilayah hukumnya. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo dalam konferensi pers di Aula Polres Minut pada Selasa 19 April. Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Fandi Bau dan Kasih Ibtu Ernest Firdaus mengatakan pengungkapan tertangkap tangan di Jalan Raya SBY di Kelurahan Air Madi di atas Minut pada Minggu 17 April. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Memang kemarin Polres Minahasa Utara hadir langsung Kapolres Minut Bambang Yudi Wibowo didampingi Kasat dan Kasih Humas Polres Minut. Mereka melakukan konferensi pers di mana ada 4 kasus pencurian yang mereka telah tangkap atau mereka telah temui pelakunya. Nah, dari keempat kasus ini, 2 kasus pencurian sepeda motor, yaitu di Desa Tatelu dan Desa Kauditan. Namun untuk di Desa Kauditan, pelakunya tidak ditahan, hanya diberikan pembinaan karena masih ada 3 orang itu yang viral beberapa waktu lalu di media sosial di Sulut ini, namun tidak ditahan karena masih di bawah umur, hanya diberikan pembinaan. Sedangkan yang melakukan di Tatelu itu ditahan, saat ini ada di Polres Minut. Dan untuk pencurian BBM jenis Pertalite ini memang tertangkap tangan, diduga pelaku tertangkap tangan di mana di jalan SBY yang ada di Air Madi di atas. Dan memang dari Kapolres menyampaikan kejadian ini sudah sering dilakukan, bahkan sejak bulan Februari tahun 2022 ini. Nah, memang kronologi penangkapan tim dari Polres Minut mendapati sopir tangki BBM dan salah satu pembeli jenis Pertalite, di mana sopir tangki ini dia mengangkut BBM jenis Pertalite dari Kota Bitung mau dibawa ke Kabupaten Minahasa Selatan. Namun sebelum sampai di Minahasa Selatan, ini sopir tangki sudah menghubungi salah satu pembeli bahwa dia akan menjual BBM jenis Pertalite. Nah, saat di jalan SBY Air Madi di atas, mereka bertemu di lokasi tersebut dan sopir ini yang diduga pelaku memutus segel dan melakukan pengisian BBM yang dijualnya. Setelah itu dia menyambung kembali segel karena segelnya hanya terbuat dari plastik. Nah, dari hasil yang dijualnya ada 14 galon yang sudah diisi, galon berukuran 25 liter. Jadi keseluruhan dari 14 galon ini total 350 liter. Dan untuk kendaraan mobil tangki ini tidak ditahan oleh Polres Minut karena itu digunakan untuk umum. Yang disita hanya 1 unit mobil roda 4 dan 14 galon berisikan bensin atau jenis BBM jenis Pertalite 14 galon berukuran 25 liter. Itu menjadi barang bukti dan saat ini ada di kantor Polres Minahasa Utara. Dan untuk penangkapan ini masih sementara diselidiki oleh Polres Minahasa Utara. Nah, sedangkan untuk yang dijual ini biasanya harga normal 7.400 per liter dan diduga pelaku hanya menjual kepada pembeli 6.000 per liter. Jadi uang yang diterima diduga pelaku setiap kali dia melakukan penjualan ada sekitar 2.100.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk pencurian kabel di wilayah kepolisian Polres Minut dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satunya adalah wanita atau perempuan. Nah, mereka dengan cara mencurinya hanya menggunakan gergaji besi
gergaji besi, dan mereka melakukan pencurian di 6 lokasi yang mereka lakukan pada malam hari. Dan dari kabel lampu jalan yang mereka curi ini, mereka membakarnya dan mereka mengambil tembaga, itu tembaga di dalam kabel, dan mereka jual. Dari hasil yang mereka curi ini, ada total dari 6 lokasi yang mereka curi, ada total 98 kg. Yaitu dengan jika diuangkan ada sekitar 9.310.000. Dan itu mereka bagi berdua. Dan saat mereka menjual ini tembaga, mereka menyampaikan kepada pembeli bahwa itu sisa dari proyek. Jadi pembeli hanya percaya begitu saja. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Faisal dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi berhasil meringkus pelaku penikaman di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo pada Sabtu 16 April. Ia adalah Asrianto, 20 tahun, yang menikam sepupunya sendiri yang bernama Muhammad Iqbal, 27 tahun, saat menenggak minuman keras jenis anggur merah. Asrianto ditangkap di Kabupaten Luwu sekira pukul 1 dini hari saat berusaha melarikan diri pasca menikam sepupunya tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Hardian Syah Abdi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hardian Syah. Halo rekan Hardian Syah. Ya, halo rekan Firda. Ya. Betul sekali seperti yang dikatakan di awal bahwa kepolisian Resor Wajo berhasil menangkap seorang pelaku penikaman atau pelaku penganiayaan berat, yakni Asrianto yang berumur 20 tahun di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Aksi penikaman yang dilakukan Asrianto terhadap korban yakni MI yang berusia 27 tahun itu, yang merupakan sepupunya sendiri, terjadi saat korban dan pelaku dan 2 orang rekannya yang lain melakukan pesta minuman keras jenis anggur merah di rumah korban. Saat itu ketika minum-minum bersama dan mabuk-mabuk bersama itu terjadi antara korban dan pelaku ini, terjadi kesalahpahaman sehingga sempat terjadi perkelahian. Ketika saat itu pula Asrianto mengeluarkan badik dan langsung menikam MI tepat di bagian. Pasca melakukan penikaman itu, Asrianto sempat melarikan diri menggunakan mobil ke arah Kabupaten Sidrap. Polisi yang melakukan pengejaran mengetahui bahwa Asrianto berbalik arah menuju ke arah Kabupaten Luwu, sehingga Asrianto pun berhasil ditangkap di Kabupaten Luwu. Sementara itu korbannya MI pasca penikaman itu sempat ditolong oleh warga menuju dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, namun ketika di tengah perjalanan MI meninggal bersama barang bukti di Mapolres Wajo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Asrianto pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Itu kan Firda. Baik, terima kasih rekan Hardian Syah dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Hardian Syah dari AKBP Muhammad Islam Amrullah Kapolres Wajo. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologis kasus penikaman antar sepupu yang terjadi di Kota Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, diawali dari mereka yang sama-sama membeli minuman keras, kemudian melakukan kegiatan minum-minuman keras di rumahnya. Pada saat kegiatan tersebut terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terjadi perkelahian, dan salah satu mengeluarkan senjata tajam dan menikam di sebelah kiri. Pelaku langsung melarikan diri ke arah Sidrap, namun karena merasa tidak aman dan dibuntuti, maka pelaku memutar balik mengarah ke Luwu. Korban pada saat itu langsung ditolong oleh masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit Siwa, namun tidak tertolong lagi. Berkat bantuan dari Polres Luwu, akhirnya pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Polres Wajo.
Kepadanya disangkakan pasal 351 Junto 338. Sebuah kritikan tertulis diberikan warga Bandar Lampung. Kritikan itu berbentuk tulisan kasar bertuliskan turunkan harga komunitas BBM. Kritikan tulisan itu pun sontak menarik perhatian warga lainnya, lantaran lokasinya yang memang berada di seberang SPBU yang juga berada di jalur padat keramaian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Vincencio Soma Ferrer yang akan melaporkannya. Silakan rekan Soma. Iya, benar sekali rekan Firda. Belakangan memang banyak sekali spanduk-spanduk atau tulisan-tulisan yang dihadirkan secara mandiri oleh oknum yang belum bisa kita pastikan siapa terkait kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, selain kritik terhadap kebijakan pemerintah juga tulisan-tulisan lain mengkritiki terkait peristiwa yang terjadi seperti dinamika ekonomi dan dinamika pangan di masa jelang Lebaran. Nah, belum ada penindakan memang selain pembersihan spanduk-spanduk oleh aparat setempat. Nah, spanduk-spanduk ini usut punya usut dihadirkan oleh oknum yang merasa kecewa karena di Kota Bandar Lampung sendiri telah legal aturan mengenai larangan aksi demonstrasi lanjutan menyikapi dari aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa secara nasional pada awal April kemarin. Nah, kejadian ini mungkin akan bisa jadi terus berlanjut hingga esok hari, di mana esok hari merupakan hari besar demo mahasiswa yang terjadi di beberapa daerah secara nasional. Namun di Bandar Lampung karena adanya kebijakan tersebut mereka tidak bisa demo dan ini merupakan sebuah alternatif bagi mereka untuk menyalurkan suara mereka. Ya, sekian Firda, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Soma dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Pria berinisial A diamankan Densus 88 anti teror di kediamannya di Cisaranten, Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. A diamankan pada Minggu 17 April sore setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Salah satu tetangga A yang enggan disebutkan namanya mengatakan A ditangkap pada sore hari, kemudian dilakukan penggeledahan hingga malam hari. Tetangga di sekitar kediaman A mengaku tak begitu mengenal sosoknya. A diketahui juga jarang berinteraksi dengan warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat informasikan bahwa pada hari Minggu 17 April 2022, Densus 88 anti teror mengamankan AS, terduga teroris di alun-alun Kota Bandung. AS diduga merupakan salah satu kelompok teroris yang bersembunyi di Kota Bandung. Setelah diamankan, AS kemudian digiring oleh tim dari Densus 88 ke rumah kontrakannya di Jalan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan. Menurut keterangan RW setempat, penggeledahan dilakukan pada Minggu malam sekitar 2 jam. Nah, dari penggeledahan itu Densus menyita sejumlah dokumen berupa KTP, kartu keluarga, paspor, SIM, HP, dan laptop. Dari keterangan Ketua RW juga diketahui bahwa sosok AS ini sangat tertutup, padahal AS ini sudah mengontrak rumah tersebut selama 1 tahun lebih, namun jarang berinteraksi dengan warga. Selain itu, AS juga kerap berganti-ganti nama saat ditanya oleh warga. Dan selain di Bandung, Densus 88 anti teror juga diketahui mengamankan 6 terduga teroris lainnya di beberapa daerah, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya memenuhi pemeriksaan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading DNA Pro di Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 20 April.
Rizky Bilar dan Lesti Kejora tiba di gedung Barreskrim Polri sekira pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Tampak Rizky Lesti Kejora akhirnya memenuhi pemeriksaan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading DNA Pro di Barreskrim Polri. Memang tadi pantauan Tribunnews, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tiba sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Terlihat juga Rizky memang tadi tampak memakai kemeja warna biru dan Lesti Kejora tampak memakai pakaian berwarna abu-abu. Memang tadi sempat Rizky Bilar menyampaikan beberapa pernyataan terhadap awak media terkait pemeriksaannya kali ini. Memang tadi tidak banyak mengucapkan terkait materi pemeriksaan. Dia hanya meminta doa kepada masyarakat Indonesia terkait pemeriksaannya pada hari ini. Dia berharap pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. Memang tadi juga disinggung kepada Rizky Bilar dan Lesti apakah dia menerima uang siap mengembalikan uang dari terkait kasus DNA Pro. Dia juga menjawab mengaku siap untuk mengembalikan jika diminta oleh penyidik Barreskrim Polri. Memang tadi juga terlihat memang Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak membawa sebuah koper dan memang belum diketahui isi kopernya apa. Namun memang tadi sempat disinggung apakah dia ingin bersedia untuk mengembalikan uang terkait kasus DNA Pro. Keduanya menyatakan siap. Memang juga tadi dia masih enggan merinci seperti itu terkait jumlah atau nominal yang terkait dengan kasus DNA Pro tersebut. Memang sebelum Rizky dan Lesti Kejora, penyidik juga telah memeriksa desainer sekaligus artis Ivan Gunawan. Dia diperiksa terkait promosi yang kontrak promosi antara Ivan Gunawan dengan DNA Pro yang diperkirakan mencapai 1 miliar. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Iqbal dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Rantau melaksanakan razia mendadak seluruh blok hunian warga binaan pada Rabu 20 April. Razia yang dilaksanakan kurang lebih berlangsung selama 2 jam ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan kelas 2B Rantau Andi Hashim dan seluruh petugas di backup personil Kodim 1010 Rantau. Kepala Rutan kelas 2B Andi Hashim mengatakan giat razia ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Andi mengatakan untuk hasil penggeledahan mendadak ini secara umum tidak ada hal-hal yang mencolok dan juga mencurigakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Stenis Lausen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sten. Silakan rekan Stein. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seluruh blok hunian lapas kelas 2B Sintang di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo digeledah tim gabungan lapas bersama TNI Polri dan BNNK Sintang pada Selasa 19 April pagi. Hasilnya ditemukan sejumlah barang terlarang di dalam hunian warga binaan. Barang bukti barang terlarang yang seharusnya tak diperbolehkan berada dalam hunian WBP seperti handphone, kipas angin berlebihan, dan kabel berlebihan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik rekan Frida dan juga Tribunnews dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa pada Selasa pagi kemarin telah dilakukan razia gabungan yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2B Sintang dan bekerjasama dengan BNNK dan juga TNI Polri menggeledah rumah bagi para warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2B Sintang. Dan penggeledahan itu ditemukan sejumlah barang bukti yang dilarang untuk berada di dalam lapas seperti handphone dan juga kabel berserakan juga ditemukan oleh petugas gabungan. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Razia gabungan ini dilakukan untuk antisipasi
peredaran barang-barang yang tidak diperbolehkan, termasuk juga antisipasi dari masuknya peredaran narkoba di lapas kelas 2B Sintang. Mengingat beberapa akhir ini marak peredaran barang haram seperti narkoba yang berada di lapas di Kalimantan Barat. Bahkan terbaru ada informasi di lapas Singkawang dan juga Ketapang ada ditemukan barang bukti narkoba dari yang hampir masuk ke lapas. Di lapas Sintang juga pernah ditemukan barang bukti narkoba yang digagalkan oleh petugas lapas melalui kurir, dan upaya Raja Gabungan ini juga untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba tersebut. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Agus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Agus dari Kalapas kelas 2B Sintang, Syekh Walid. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Pada hari ini kita bersinergi dengan aparat hukum terkait guna pelaksanaan razia atau bersih-bersih di lapas ini, melibatkan TNI Polri, petugas dari Balai POM, dan BNN. Jadi kegiatan ini kita laksanakan kegiatan razia kepada keseluruhan blok yang ada di lapas Sintang. Kemudian tadi ditemukan, kita saksikan bersama, ada barang-barang yang terlarang tidak boleh berada di dalam lapas, seperti ada beberapa handphone, pengecas, kipas angin yang berlebihan, dan kabel-kabel liar kita bersihkan. Hal ini sebagai momentum kita untuk bersih-bersih lapas, terutama di lapas Sintang ini, supaya bersih-bersih dari barang-barang terlarang yang tidak semestinya berada di dalam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada aparat hukum terkait yang telah sama-sama kita melaksanakan kegiatan razia ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan tertib, aman, dan lancar. Demikian mungkin yang bisa saya. Seorang pegawai KKP Pangkal Pinang berinisial AK menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Minggu 17 April sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut sudah dialaminya sebanyak 2 kali. Dalam kejadian sebelumnya, korban sempat berpapasan dengan 2 orang pemuda berboncengan mengendarai sepeda roda 2 di jalan raya. Saat itu korban hendak pulang ke rumah seusai kerja dan kedua orang tersebut tiba-tiba menyiramkan air keras pada bagian kaki korban pada Selasa 12 April lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait kejadian yang mana menimpa salah satu ASN di KKP Pangkal Belem, Kota Pangkal Pinang atas nama AK. Ya, dia mengalami disiram orang tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 18.30. Seperti biasa, usai berbuka puasa, dia duduk di depan terasnya, depan rumahnya. Tiba-tiba ada 2 orang, tiba-tiba dia menoleh ke belakang, terlihat menoleh ke belakang, ada orang menyiramkan air keras di mukanya selama kurang lebih 2 kali. Tetapi sebelum kejadian tersebut, korban AK ini ketika pulang kerja pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, ketika menuju ke rumahnya dari Jalan Citraland menuju Kampak, di simpang Jalan Kerabut, dia berpapasan dengan 2 orang pengendara, yang mana saat berpapasan tiba-tiba orang tua itu memanggil korban dengan kata "woi", dan ternyata tiba-tiba si korban mengejar kedua orang tersebut. Ternyata kedua orang tersebut telah menghilang. Akan tetapi baru sadar korban ketika melihat kaki kirinya disiram oleh air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendarai kendaraan roda 2 tersebut. Korban sendiri kejadian kedua kalinya itu berada di rumah saat duduk di teras sambil menunggu azan Isya. Tiba-tiba ada orang jalan kaki menyiramkan air keras itu ke bagian muka korban. Saat korban menoleh kembali, pelaku menyiramkan air keras di bagian kepala korban. Saat kejadian tersebut, korban sendiri di depan rumah
istrinya baru sadar bahwa suaminya berteriak-teriak meminta tolong bahwa kesakitan sambil berguling-guling. Akan tetapi dari warga sekitar, di daerah sekitar kelihatan sepi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian mata dan di bagian belakang kepala hingga tangan dan paha kaki korban. Korban sendiri saat ini sedang berada di salah satu rumah sakit di Kota Pangkal Pinang. Menurut keterangan dari istri, korban mengalami cacat di bagian salah satu matanya. Namun korban sendiri, menurut keterangan dari korban tidak memiliki musuh di tempat kerja. Akan tetapi menurut keterangan dari korban ini memiliki pernah mengalami peristiwa, tapi belum diketahui kebenarannya. Saat ini proses tersebut, perkara tersebut sudah dilimpahkan di Polresta Pangkal Pinang. Sedangkan pihak dari Polresta Pangkal Pinang sudah menerima laporan tersebut dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dikumpulkan bukti-buktinya. Korban sendiri berharap kejadian ini terus diungkap oleh pihak Polresta Pangkal Pinang, jangan sampai terjadi kembali ke pihak keluarganya, terutama kepada anaknya maupun istrinya, karena korban pernah merasakan diancam oleh seseorang, tapi belum diketahui identitasnya saat ini. Korban beserta istri berharap kepada pihak kepolisian Polresta Pangkal Pinang untuk menuntaskan kasus tersebut hingga tuntas dan aktor ataupun pelaku yang melakukan penyiraman tersebut bisa ditemukan dan diproses hukum secara hukum Indonesia. Mungkin seperti itu, Saudara Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Adi Saputra dari Bengkapos atas laporannya dari Pangkal Pinang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi 8 DPR RI memberikan bantuan sosial atau bansos dan BLT minyak goreng kepada warga Kota Batam pada Selasa 19 April. Penyerahan bantuan ini dilakukan di panggung utama Dataran Engku Putri, Jalan Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisiantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Komisi 8 DPR RI menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Kota Batam pada hari Selasa 19 April 2022 lalu. Nah, adapun sejumlah bantuan yang diberikan yakni sejumlah PKH yang belum diserahkan kepada masyarakat dan BLT uang tunai untuk minyak goreng. Nah, BLT ini diserahkan kepada beberapa keluarga senilai Rp500.000. Sementara untuk PKH yang disalurkan yakni 2 tahap kepada 18.866 keluarga pertama penerima manfaat atau KPM dengan nominal 15 miliar rupiah, rekan Firda. Nah, dalam kunjungan ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengimbau agar tidak serta-merta dan seterusnya mengharapkan sejumlah bantuan dari pemerintah, nanti agar tidak ketergantungan kepada oleh pemerintah pusat. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sultra, Saudara. Kini masyarakat sudah bisa mulai memesan tiket kapal cepat Kendari, tujuan Raha dan Bau-Bau untuk jadwal keberangkatan sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.
Hal ini dikatakan oleh cabang Cantika Express WIS di Pelabuhan Nusantara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 19 April. Yang mengatakan untuk saat ini penjualan tiket untuk jadwal keberangkatan sepekan sebelum Lebaran sudah mulai bisa dipesan pemudik tujuan Raha dan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Husni Husin yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Husni. Ya, baik, rekan Fira, dapat saya laporkan bahwa betul kemarin saat kami menyambangi dari PT Indah di Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Nusantara Kendari maksud kami, dari manajer WIS mengatakan bahwa betul telah penumpang pemudik atau penumpang lintas tujuan dari Kendari Bau-Bau Raha sudah mulai dipesan, dan menurutnya dari pengakuan WIS pemesanan H-7 tiket mudik Lebaran H-7 sudah mulai dipesan oleh pemudik yang akan balik ke kampung halaman, tepatnya di Kota Bau-Bau dan juga di Raha melalui Pelabuhan Nusantara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, lebih lanjut ia juga menerangkan, namun belum dapat dipastikan sudah berapa banyak penumpang atau pemudik yang telah memesan tiket. Kemudian ia mengungkapkan juga stok kursi yang disediakan belum dapat dipastikan berapa stok kursi yang disediakan oleh pihak dari penyedia angkutan kapal di Pelabuhan Nusantara Kendari. Nah, untuk armada sendiri pengakuannya 7 armada kapal yang akan disiagakan, yang akan dikerahkan untuk mengangkut pemudik lintas Sulawesi Tenggara dari Kendari tujuan Raha dan Kota Bau-Bau. Kemudian dapat saya laporkan juga untuk pemesanan tiket bagi warga yang ingin bertolak dari Kota Kendari menuju pelabuhan tujuan Raha maksud kami dan juga Kota Bau-Bau dapat melalui melalui website online resmi di Pelabuhan Nusantara Kendari. Kemudian dapat juga langsung menanyakan di loket ataupun kantor pelayanan di Pelabuhan Nusantara Kendari. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Husni dari Tribun News Ultra atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para pedagang kaki lima atau PKL di Cibinong menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa 19 April. Demo ini diikuti kalangan pria dan wanita, bahkan sampai ada yang sambil menggendong anaknya di lokasi demo. Mereka yang mengaku warga sekitaran Pakansari ini mengeluhkan soal jalan lingkar Stadion Pakansari yang belum juga dibuka sejak 2 tahun ditutup imbas pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa massa PKL yang berada di wilayah Stadion Pakansari Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemda Kabupaten Bogor atau di depan kantor Bupati Bogor. Mereka ini berunjuk rasa karena mengeluhkan akses jalan lingkar Stadion Pakansari yang belum juga dibuka setelah ditutup selama 2 tahun terakhir sejak awal pandemi. Dalam aksi unjuk rasa ini, pantauan kami di lokasi memang agak sedikit memanas, bahkan sempat sedikit terjadi aksi dorong antara massa para PKL dengan petugas gabungan yang melakukan pengamanan di lokasi. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa saat. Kemudian setelah terjadi adu dorong, perwakilan dari massa PKL ini dipersilahkan masuk ke area Komplek Pemda untuk menggelar mediasi. Namun rupanya mediasi tersebut gagal karena perwakilan dari PKL ini keluar dari ruangan rapat atau ruangan pertemuan secara tiba-tiba karena menganggap orang yang dia temui dalam mediasi tersebut tidak tahu betul terkait permasalahan yang terjadi.
akhirnya mereka kemudian kembali menggelar aksi demo dengan membakar ban di depan pagar komplek Pemda, kemudian berakhir ditemui oleh pihak kepolisian, ditengahi, kemudian rencananya perwakilan dari masa PKL ini ke depan akan kembali menggelar mediasi terkait tuntutan mereka terkait pembukaan jalan Stadion Pakansari untuk mereka berdagang, karena memang kebetulan saat ini sudah menjelang Lebaran 2022. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Novel dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia